saudara. Apa yang memutuskan Akang untuk kayaknya harus aksi demo nih? Karena mereka menantang. Oh. Dari BPN dia, ya silakan datang aja ke sini. Oke. Saya akan sampaikan, saya saya sebagai lawyer pun sebagai kuasa hukum mereka, nggak ada kita 0 rupiah ya. Jadi nggak ada saya minta dana sama masyarakat. Nah, ini saya mengusulkan untuk 8.000 massa ya pada saat itu. Mengusulkan 8.000 massa, ya, Kang. 8.000 massa. Jadi karena semuanya bisa support, ya kita akhirnya negosiasi dengan pihak Polres, Intel. Kalau bisa sih 500 atau 1.000, saya katanya saya nggak bisa kayaknya kalau 1.000 atau 500. Ya. Karena memang ini kan gerakannya masyarakat dan tidak ada yang namanya mereka dibayar gini 50.000, 100.000 nggak ada. Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo wargi Karawang dan Binet Lovers dimanapun kamu berada, kembali lagi di Binet Talk, Better Internet, Better Life dan Binet asli Karawang. Tentunya bersama saya Aldi Depeng dan hari ini saya ditemani oleh seorang yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena beliau baru saja memenangkan kasus peponcol yang sedang marak saat ini. Siapa lagi kalau bukan Kang Egen Justisi, ST, SH, MH, CLA, CLD, CBLC, CTL, CIRP, CMLC. Panjang banget ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Kang Egen. Wah, Kang, gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Wah, ini luar biasa, sibuk banget nih ya, dihubungin Kang Egen kemarin-kemarin. Iya. Belum sempet ya, kita udah mundur beberapa kali nih, tapi nggak apa-apa Kang, karena Kang mungkin ada banyak kesibukan ya, kita pun support ya. Support aja, dan terakhir katanya lagi kurang fit ya kemarin. Oh iya, kemarin kurang fit ya. Kurang fit ya, tapi sekarang alhamdulillah mendingan ya. Sudah mendingan, udah enak. Luar biasa. Kang, panjang banget ini Kang, gelarnya Kang. Ya supaya ini aja, supaya ke anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa melihat orang tuanya. Masya Terus untuk Allah, anak-anak. luar biasa. Jadi memotivasi juga ya. Motivasi anak-anak. Ini berarti yang saya lihat sih berarti sertifikasi corporate ya. Ya, sertifikasinya ya? emang khusus di bidang corporate karena saya Khusus di bidang corporate. Ya, corporate. Wah, luar biasa banget nih. Jadi Kang Egen ini adalah seorang lawyer, tokoh pemuda, juga ketua Karang Taruna Karawang Barat. Karang Taruna Karawang Barat ya. Karang Taruna Karawang Barat, luar biasa. Dan udah 2 periode ya Kang? Sudah 2 periode kayaknya, udah periode terakhir ya sekarang. Satu periode 5 tahun? 5 tahun. 5 tahun. Saya 10 jadi tahun berarti udah 10 Kang? tahun nih, mau 10 tahun. 10 tahun Akang menjadi ketua Karang Taruna Karawang Barat. Yeah. Wah, luar biasa nih. Ini luar biasa Kang Egen. Karena jujur Kang Egen itu sudah masuk list Wester Binetok di 2023, cuman ternyata ketemunya sekarang nih. Oh iya, siap. Ini sekarang di 2025 di akhir tahun nih. Siap. Saya udah banyak melihat Kang Egen itu dari kawan saya, kawan seperjuangan lah, Kang Faris Fatwa. Beliau juga seorang aktivis yang sekarang di Kalimantan dan sekarang masih ada di Karawang nih untuk saat ini, sementara ini. Beliau selalu merekomendasikan undang dong ke Binetok nih Kang Egen, luar biasa gitu, keren gitu. Oh gitu. Ya, terima kasih. Gitu. Jadi Kang Faris mudah-mudahan harusnya nonton nih ya, Kang Faris nih. Mantap. Ntar saya share ya. Dan saat ini Kang Egen pun sudah memenangkan kasus peponcol yang lagi marak nih Kang. Coba sebelum ke Kang Egennya, gimana tuh kasus peponcol tuh, boleh nggak diceritakan awalnya gimana, apa persoalannya, dan sekarang hasilnya seperti apa? Oke. Terima kasih sebelumnya. Jadi gini, karena di Poponcol sendiri kebanyakan juga anggota saya ya di Karang Taruna Karawang Kulon. Kebetulan Karawang Kulon juga ada di area Karawang Barat. Ya. Jadi di sana masyarakat bercerita kepada saya. Nah, akhirnya masyarakat bukan cuma kita bantu ini, tapi memberikan kuasa kepada saya. Jadi ada 2 hal yang memang berbeda tapi sama tujuan. Jadi ketika memang
mereka memberikan kuasa kepada saya sebagai kuasa hukum mereka, dan kewajiban saya di Karang Taruna Karawang Barat memang di dalam Permensos mengadvokasi masyarakat. Itu sudah kewajiban, dan alhamdulillah mereka memberikan kuasa dan memberikan support kepada Karang Taruna untuk membantu masyarakat. Jadi di tahun 2000 PT Astakona itu memiliki SHGB. Nah, SHGB-nya itu mereka sudah ada juga plottingannya di sana. Nah, masyarakat itu memiliki hak alas haknya giri. Jadi dua alas hak yang berbeda. SHGB dari perusahaan, masyarakat tuh alas haknya giri. Karena kalau giri kan memang produknya dari kelurahan ya. Nah, akhirnya entah gimana perusahaan, apakah ada perubahan manajemen atau seperti apa, saya kurang mengetahui juga. 2017 akhirnya perusahaan tersebut melakukan plotting ulang. Kan tetapi plotting ulang ini tidak melibatkan instansi yang berwenang dan bahkan tidak melibatkan RT RW, tetangga batas, lingkungan sekitar, itu mereka tidak melakukan itu. Nah, akhirnya mereka memiliki plottingan di tahun 2017. Nah, terus di tahun 2024 muncullah program PTSL. Nah, program PTSL ya dari pemerintah. Nah, akhirnya masyarakat ini mengikuti program tersebut. Nah, setelah diplotting, ternyata plottingannya itu sama dengan perusahaan PT Astakona di tahun 2000, sama tuh plottingannya. Ternyata sama. Nah, akhirnya kita melakukan audiensi. Nah, setelah sama melakukan, kalau ada SHGB gitu di tahun 2000. Nah, akhirnya plottingan tersebut ada muncul. Ada muncul kan memang. Terus 2017 katanya ada overlap namanya. Overlap plottingan milik perusahaan PT Astakona, SHGB-nya. Tapi tahun 2017. Nah, disitulah menjadi tumpang tindih akhirnya. Overlap kalau ininya sih. Nah, itu akhirnya dari situlah muncul, oh ini gimana? Terus kan kita sudah mengikuti program PTSL. Nah, akhirnya saya menyampaikan surat, terus meminta untuk mediasi. Akhirnya kita mediasi. Nah, disitulah nanti saya bisa sampaikan juga seperti apa mediasinya. Saya kirim juga nanti data-data itu. Boleh. Berarti tumpang tindih ya, Kang? Tumpang tindih ya, overlap itu. Nah, akhirnya dari situlah kita mengajukan terus menyampaikan ke BPN. Apa aja nih syarat-syaratnya nih yang kira-kiranya memang belum terpenuhi atau kurang atau apa. Ini kita penuhi semua. Hampir setahun lebih ya. Kalau kata masyarakat itu hampir 2 tahun ya. Dari saya sih, saya ngikuti juga proses. Nah, akhirnya dari situ kita sampaikan lagi ke BPN, kata BPN, ya kalau memang masyarakat bertanya dan seperti apa silakan datang aja sih. Nah, akhirnya saya disitulah saya menyampaikan ke masyarakat, ya udah kita datang aja semua ke sana. Akhirnya saya dengan membuat surat ke pihak kepolisian untuk melakukan aksi damai yang memang untuk perubahan juga di BPN. Akhirnya saya kumpul lah dengan tokoh-tokoh Karawang Kulon, Poponcol, rame itu Kang. Saya juga lihat ya beritanya rame banget itu. Hampir. Berarti Akang inisiasinya untuk alhamdulillah ya, karena memang basis massa kita sangat besar juga, karena memang semua juga saudara. Apa yang memutuskan Akang untuk kayaknya harus aksi demo nih? Karena mereka menantang. Dari BPN dia, silakan datang aja ke sini. Saya akan saya buktikan. Nah, akhirnya dari situlah, yuk kita ketemu, kita persiapan. Sebenarnya tujuan Akang juga baik ya. Untuk musyawarah ya. Musyawarah gitu. Kita media musyawarah sekaligus ya memberikan sebuah silaturahmi kali ya. Berikan sebuah salam perkenalan dari bukan salam tempel. Bukan salam tempel, karena masyarakat juga itu yang perlu kita ketahui, nggak ada sama kita. Saya sebagai lawyer pun sebagai kuasa hukum mereka nggak ada kita 0 rupiah ya. Jadi nggak ada saya minta dana sama masyarakat. Nah, ini Akang juga berarti 2 peran ya, Kang ya? 2 peran. Akang sebagai lawyer juga sebagai ketua Karang Taruna. Karena Poponcol ini sebuah daerah yang masuk ke Karawang Barat ya, Kang ya? Yes, betul. Jadi Akang 2 peran nih. 2 peran.
Ketua Karang Taruna Ya. dan lawyer. Dua Wah, peran luar yang biasa. beda tapi satu tujuan sama. Mantap. Berarti kan warga Poponcol itu kan sebagai klien Kang. Ya sebagai klien. Tapi punten Kang, ada fee nggak misal dari warga patungan nggak buat ada. lawyer gitu? Nggak ada. Enggak ya. Nggak ada, itu Rp0 kita Karena aku benar-benar. juga support ya di situ Ya, ya. benar-benar bantu masyarakat aja. Mantap. Ya dengan Luar biasa. Oke. Dengan semangat kita, dengan ya alhamdulillah dengan tim kita semua, dengan keilmuan kita semua yang berbeda-beda ya, kita satu tujuan. Satu tujuan. Akhirnya datanglah semua ke BPN. Saya bikin surat lah Karang Taruna Karang Barat sebagai penanggung jawab juga kan di Penanggung jawab situ. juga ya. Saya mengusulkan untuk 8.000 masa ya pada saat itu. Mengusulkan 8.000 masa Ya, Kang. 8.000 masa. Jadi karena semuanya bisa support, ya kita akhirnya negosiasi dengan pihak Polres, Intel. Kalau bisa sih 500 atau 1.000, saya nggak bisa kayaknya kalau 1.000 atau 500. Ya. Karena memang ini kan gerakannya masyarakat dan tidak ada yang namanya mereka dibayar gini 50.000, 100.000, nggak ada. Karena kegundahan Ya, masyarakat ya. karena mereka peduli terhadap masyarakat, setia kawannya mereka, solidnya mereka, ya benar-benar ingin bantu masyarakat. Akhirnya keluarlah semua hampir dengan kurang lebih 4.000 ya, 4.000 masa ya kemarin itu. Tapi kan menjadi sebuah PR besar juga bagi saya, karena saya harus bisa menjaga kondusivitas. Yang dikhawatirkan kita ada terjadi yang namanya chaos atau cipta kondisi yang memang di luar dugaan nalar kita. Nah, akhirnya saya jaga-jaga juga ya, ada yang naik ke tembok apa itu dengan suara lantang, saya harus sampaikan itu semua harus tertib damai, semuanya. harus tertib. Damai, nggak ada. Itu juga tanggung jawab Akang ya. Ya, dan termasuk saya membedakan antara demonstrasinya, aksi menyuarakan itu antara wanita dan laki-laki ya. Itu nggak boleh desek-desekan. Nanti mereka Sampai ke sana kan ya? Saya mikir sampai ke sana. Detail Karena ya? saya harus juga menjaga Luar biasa. ini mereka ya. Iya. Apa namanya juga ya, wanita juga harus dilindungi ya. Betul lah. Ya, Jangan sampai laki-laki nanti- aksi soal bukan cuma ya, maksudnya karena satu kasus Iya, tapi malah merembet ya, iya. malah Takutnya ada kan pelecehan seksual, seksual, apa kan jadi gesek-gesek malah atau merembet gimana, jadi ya saya sampai perhatikan di situ. Ini laki-laki harus sebelah kanan, Oke. perempuan sebelah kiri semuanya. Terus yang naik tembok semua harus turun, naik pagar harus turun, nggak bisa. Jangan. Karena nanti merusak ini negara ya, fasilitas ini negara ya. Nah itu akhirnya Tapi- kondusif. Pada faktanya berapa orang yang datang? Yang 4.000 ya? 4.000. 4.000 kurang lebih 4.000 Wow. orang. Itu di atas 3.000 tuh, apa yang 4.000 kurang lebih. Kalah konser kan gitu. Karena memang gerakan Luar biasa ya. dari semua ya, keinginan ada perubahan. Tapi memang begitu banyak warga yang Ya. terdampak Kang. Banyak, hampir Banyak yang ini kan 40 ya, 39. 39 ya. 39. Nah, itu juga kan karena memang titik Oh, luar kumpul di biasa, Masjid Kang, ya. Agung ya. Itu sangat besar ya. Yang saya pikirkan juga kita juga jangan mengganggu jalan raya, terutama itu. Iya, iya, iya. Jadi aktivitas aksi itu juga nggak boleh kita ganggu jalan raya, atau ketika ada mobil ambulan pun kita harus didahulukan itu. Iya, iya, iya. Nah itu yang memang saya kan karena memang di atas mobil komando jadi bisa ngelihat secara langsung. Luar biasa. Jadi secara langsung, secara Oh, saya tahu itu mobil komando, saya ngeliat tuh di kita cantumin ya videonya ya. Oke. Iya, jadi ya memang harus tertib dan harus ada jalur yang memang masyarakat bisa tetap jalan. Tapi tertib Kang ya. Tertib, alhamdulillah tertib. Jadi ya begitulah. Dan sekarang hasilnya seperti apa Kang? Sekarang hasilnya alhamdulillah ya. Akhirnya setelah kita dari BPN, kita diberikan waktu masuk. Ya. Tapi aksi ini memang berbeda dengan aksi-aksi yang lain. Jadi saya menggunakan ketika menyampaikan pendapat, itu mereka saya sampaikan segera di-upload, di videonya di-share ke semua, ke status WA, medsos, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Nah akhirnya mereka dalam jangka waktu cepat pun langsung tuh dikirim. Langsung dikirim. Pada saat itu juga. Pada saat itu Kalau juga, nanti lagi mungkin lupa. Atau mungkin nanti ke ini. Nah, akhirnya dengan cara itulah aksi yang berbeda dengan hal yang biasa. Akhirnya dari situ supaya ngedengar. Saya ngikut-ngikut juga sih. Ya. Copy paste aja dari seperti hal yang lain juga. Oh, begini ya. Tapi aksi ini baru mungkin dengan dilakukan seperti hal ini. Ya. Dan luar biasa ya, masuk media nasional ini Kang. Ya, begitulah media. Iya. Akhirnya masuk ke dalam, dikasih waktu, kita sampaikan dengan Pak Kakan, Pak Uung. Ya, alhamdulillahnya dengan Sorry, memang berarti Pak Pau ini
Siapa? kepala kantor Kepala kantor dari BPN BPN Kerawang. ya? Oke. Akhirnya alhamdulillah dengan dengan keberanian beliau, dengan ketulusan beliau, memang beliau juga nggak ada kooperatif ya, iya, nggak ada menyambut hal-hal dengan yang lain-lain baik. gitu ya. Iya. Alhamdulillah akhirnya beliau juga menyampaikan ya akan membantu masyarakat untuk mengeluarkan SHM-nya. Oke. Tapi setelah syarat selesai 1 bulan setelah itu, mudah-mudahan Januari ya belum. Wow, berarti Jadi intinya udah akan selesai. berhasil Ya, membantu masyarakat. membantu ya. masyarakat ya. Ya, mereka sudah puluhan tahun ya di Poponcol itu nggak punya alas hak. Nggak punya alasan. Alas haknya nggak punya saya maksudnya. Alas haknya Oke. ada girik aja. Itu aja Hanya sih. Girik tidak ada SHM. Ya alhamdulillah Oke, mereka dan alhamdulillah akhirnya berhasil ya, maksudnya berhasil. beres masalahnya ya. Beres, alhamdulillah. Tinggal nunggu aja mungkin Januari keluar SHM-nya, jadi masyarakat bisa menikmati hasilnya. Februari ya, cepat ya. Januari. Oh Januari ya. Januari, mudah-mudahan nanti juga kita share juga. Mantap, Gitu. luar biasa. Wah luar biasa nih, baru soal Poponcol nih, Kang Egen nih. Poponcol ya. Jadi Poponcol ya semua Sorry Kang, ya. itu kapan sih Kang? Apanya? Itu kapan sih yang kasus ini? Poponcol Baru selesai gitu, baru final tuh demonya kemarin aja. kemarin ya. Sekali aja kita. Sekali demo aja. Jadi Maksudnya Desember ini? Iya, kemarin aja. Belum Desember lama ya? aja, belum lama. Jadi ya alhamdulillah sekali tembak langsung gol ya. Mantap, luar biasa ini. Berarti bukan kaleng-kaleng nih. Bangga nih ya. Iyalah. Karawang punya Kang Egen. Ya harus kita kaji lah, itu paling penting kan kita kajian ya. Bukan hanya keberanian, konyol Ya. juga. Kita punya keberanian tapi kita nggak mengkaji ya. mengkaji, kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu apa Tahu ya. dasarnya. Kita ketemu dengan orang yang paham, Ya. itu akan berat. Ya, Tapi ya, itu saya ukur semuanya dari tahapan itu, ya alhamdulillah akan siap mengeluarkan SHM. Itu juga akan menjadi sebuah PR juga di kemudian harinya. Oke. Karena dari pihak perusahaan pasti akan mengajukan upaya hukum itu. Dari pihak Entah perusahaan. akan mengajukan gugatan, entah ke pengadilan negeri atau ke PT UN akan membatalkan SHM itu. Itu sudah pasti. Perusahaan akan melakukan langkah itu. Tapi langkah itu udah saya baca di situ. Gitu. Oke, tapi belum. Belum ya, karena SHM Oke. juga memang belum keluar ya. Jadi saya juga ya sudah tahu sih sampai di situ. Oke. Tapi yang jelas saya udah sampaikan ke masyarakat, jangan pernah kita mengajukan upaya hukum. Yang penting kita duduki rumah kalian masing-masing, lahan kalian masing-masing, tanah kalian masing-masing. Silakan duduki semuanya. Penting itu. Dan nanti di situ saya memiliki, kalau kata ini nuklirnya ya. Nuklirnya. Ya, nuklirnya untuk perusahaan. Saya akan sampaikan nanti. Tapi saya udah kasih tahu tuh. Jadi Wah. dia akan mengajukan gugatan. Kalau mereka membuat laporan pidana dia akan terhenti dengan Perma 1 nomor 56. Oke. Nah, itu di kepolisian. Yang terhenti juga karena harus jelas status kepemilikannya. Ya. Ya, nanti begitu pun di gugatan perdatanya. Entah mereka mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setelah petun membatalkan SHM-nya lalu mengajukan ke pengadilan negeri. Ya. Udah siap kita. Udah siap. Caranya seperti apa kita sudah siap dan masyarakat sudah tahu. Oke. Gitu. Kita tunggu aja. Yang penting SHM dari BPN keluar itu kita sudah berterima kasih banyak kepada pihak BPN Kerawang. Pokoknya Pak Aung hebat lah. Hebat ya. Ya bukan pemain kali ya. Jadi alhamdulillah hebat, terbaik pokoknya BPN Kerawang. Pak kakaknya sekarang Pak Aung, kita harus kasih aplaus juga buat beliau. Luar biasa. Hebat ya. Jadi jangan kita hujat aja kan, jangan kita ini ternyata setelah ketemu enak orangnya. Orangnya pemikirannya luas juga, bertanggung jawab sebagai kepala kantor juga berani ya. Langsung pada saat itu mengeluarkan statement, berani dan siap. Tulis Pak di notulen rapat, siap ditulis tanda tangan, cap stempel semua. Alhamdulillah. Dasar dari situlah. Ketika BPN gimana seperti apa, masyarakat akan berada di depan BPN nanti di depannya. Gitu. Itu kita akan pastikan. Dan kita siap untuk melawan perusahaan. Tentu dengan strategi-strategi yang khusus ngelawan the big corporate ya. Karena sebelumnya saya juga memang sudah punya pengalaman melawan corporate besar. Kalau kaum buruh tahu, para pekerja, serikat pekerja, buruh, mereka pasti tahu gimana.
Luar biasa. Strategi kita melawan perusahaan besar. Boleh nih Akang ntar ke teman-teman buruh boleh ya yang Iya dong. di share ya. Iya dong, pasti dong. Dan komen di bawah, betul nggak nih? Teman-teman buruh udah tahu ya bagaimana sepak terjang kita di dunia perburuhan, di dunia industri kawasan. Udah tahu mereka. Wah. Jadi kalau aksi demo buruh lebih besar ya, bisa 100.000 lebih ya. 100.000 kan? 100.000 lebih. Buruh kalau aksi demonstrasi Banyak di kawasan banget itu, Kang, ya? banyak ya. Dan untuk menggerakkan seluruh massa itu nggak mudah. Kita harus bisa menyampaikan ya mereka ini kan harus satu komando kan. Harus satu komando. Dan bahasanya kita harus bisa menyihir lah, Ya. menyihir mereka ya. Harus bisa gitu. Jadi ya. harus benar-benar bagaimana kita bisa menempatkan diri kita itu menyampaikan itu dan mereka bisa memberikan feedback yang sama. Ya. Kalau saya menyampaikan hidup buruh hidup, wah. Ya, selain itu ya harus kitanya harus sosoknya benar-benar niat sih. Niatnya baik dan tidak ada kepentingan. Itu sih paling penting. Ya, ya. Mantap. Ya. Oke, Kang. Ya. Kang Egen ini kan dikenal sebagai sosok dengan latar belakang akademik dan sertifikasi yang luar biasa nih. Kan tadi Ya. udah saya sebut banyak banget nih sertifikasi, juga gelar ya. Dan ternyata tadi kita sebelum syuting Akang cerita sekarang lagi S3 nih. Makanya sebetulnya sorry punten Kang tadi nggak saya sebut. Kang Egen ini berarti udah doktor ya. Iya, tinggal ujian saya. Ya, Dr. Egen Justisi, ST, SH, MH, CLA, CLD, CBLC, CTL, CIRP, CMLC. CLBK atau lagi? CLBK. Kurang nih harusnya CLBK. Ini banyak banget kan, ini luar biasa nih. Boleh nggak diceritain gimana perjalanan Akang gitu ya? Di dunia hukum? Yes, sampai ada di dunia hukum gitu ya. Perjalanan saya di Gimana, dunia hukum, pertama karena orang tua saya memang di dunia hukum ya. Jadi saya dilahirkan, diberi nama, dididik, dibesarkan sampai dengan sekarang oleh orang hukum. Oleh orang hukum. Orang tua saya orang hukum, memang orang hukum ya sangat hebat orang tua saya. Jadi kalau orang tua saya pahlawan saya. Ya saya sangat, kalau ditanya siapa pahlawan saya orang tua saya. Nggak ada yang saya melihat sosok-sosok yang lain, enggak sih. Pahlawan saya orang tua saya. Orang tua. Iya, jadi saya beliau kerja di pengadilan ya. Di pengadilan. Orang tua saya kerja di pengadilan Karawang, pindah ke Ciamis, Ciamis pindah ke Subang, Subang pindah ke Kalimantan, Kalimantan pindah ke Bale Endah, Bale Endah pindah lagi ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat, pindah lagi ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Akhirnya karena awalnya dari Jakarta, orang tua saya asli Jakarta Utara, Priuk. Kalau ibu saya Karawang. Karawang. Ya, jadi saya dua yang berbeda. Kalau ibu saya dari Karawang, dari nenek saya sini, kakek saya Cirebon. Oh, Cirebon. Ya, kakek saya Cirebon. Dari babe saya, kakek saya Solo, nenek saya Betawi. Jadi campur-campur ya. Campur ya? Iya, tapi kalau saya ditanya orang Karawang. Orang Karawang. Mantap. Orang Karawang saya. Kalau ditanya, Iya. karena kalau ketemu dengan mana-mana pun saya tanya di mana orang Karawang. Orang Karawang. Ya, saya cinta Karawang. Mantap. Iya, sangat mencintai Karawang. Nah, situlah perjalanan orang tua saya yang ngedidik saya. Akhirnya beliau meninggal 2023 ya. 2023 beliau meninggal pada saat lagi proses mau kerja ke Jakarta. Nah, jadi meninggal di jalan orang tua saya. Akhirnya ya udah tetap sih saya selalu ke tempat beliau. Dan nggak pernah saya lewat dari hari Jumat ya ke tempat beliau. Pasti saya ngunjungin orang tua saya. Jadi saya tinggal ibu saya aja sih sama adik-adik saya. Gitu ya, alhamdulillah. Dari situlah saya banyak belajar, apalagi ketika di Subang dulu. Saya karena tinggal di mes ya, di mes pengadilan dan selalu belajar dengan, kan ada cakim-cakim yang namanya, cakim calon hakim. Itu biasanya setelah Isya tuh mereka belajar sama orang tua saya. Nah, akhirnya dari situlah saya banyak juga masuk ya melihat, oh begini ya dunia hukum seru juga ya gitu. Nah, akhirnya
Setelah SMA saya ngambil di IPS ya, sekolah saya bukan IPA tapi IPS. Jadi kalau IPS ya sosialnya tinggi ya. Sosialnya tinggi, iya. Akhirnya saya ngambil hukum. Saya ngambil hukum S1, S2 saya di Bandung. Di sana saya kurang lebih sekitar 7 tahun. Pajajaran. S3 saya akhirnya nggak di Unpad, di Brawijaya. Saya ngambil Brawijaya. S3 saya setelah Brawijaya hampir 10 tahun ya. 10 tahun? S3. S3? Ya, jadi lebih lama S3 ya kan? Ya, saya belajar hukum dari kelas 4 SD ya. Jadi ketika orang tua saya harus ke Subang, harus ke Ciamis, saya ikut tuh. Ikut. Jadi kalau libur saya ikut pasti belajar. Jadi belajar hukum saya dari kelas 4 SD. Cuma memantapkan itu, itu. Akhirnya dari situlah saya tahu orang tua saya ngedidik saya sangat luar biasa, ketatnya ya. Jadi dia nggak mau gagal juga saya. Berarti dalam hal ini ayah ya yang... Iya, luar biasa lah beliau. Sampai saya supaya tahu strategi-strategi ini, saya sampai kursus catur ya dulu. Sampai kursus catur? Sampai kursus catur saya di Utut Adianto. Sorry, catur? Ya, catur. Permainan catur, olahraga catur? Ya. Jago berarti kan? Bisa aja sih, bisa. Saya kebetulan juga suka. Oh gitu, suka. Ini coba kita main. Dulu berapa tahun ya? 2 tahun saya di kursus catur di mana? Utut Adianto di Rawapanjang, Bekasi. Itu di situ. Saya di situ dengan para atlet yang dari binaan PON, Porda, dari Popna, Kejurnas gitu-gitu. Terus persiapan mewakili Indonesia. Wah. Jadi disitulah saya belajar 2 tahun. Sempat masuk ke Porda? Saya justru kalau Porda saya nggak masuk catur ya, tapi basket lah. Oh, basket. Ya, basket. Saya hobinya basket ya. Tapi akhirnya ketika saya harus melangkah di berikutnya basket itu akhirnya orang tua saya suruh memilih. Kamu mau di bidang olahraga, basket, atau kamu mau ke bidang hukum, nanti seperti ini, jangka ininya, saya ngikutin aja kata orang tua. Kata orang tua saya, ya sudah, basket hanya sebatas ya, kamu hobi, ya, ketemu banyak teman semua, sebagai penyambung silaturahmi semuanya. Sudah ini, akhirnya saya memutuskan S2. S2, terus lanjut kuliah S3. Dari situlah saya beres kuliah S1 tuh dulu, saya akhirnya kerja dulu di perusahaan. Saya karena pertama beres itu saya langsung saya pernah ke Kediri dulu. Oh, pernah di Kediri? Ya, saya belajar bahasa Inggris di sana. Karena wah saya harus bisa bahasa Inggris nih. Dan tapi jauh ya, kok di Kediri? Kediri, jadi kampung Inggris tuh. Oh, ada kampung Inggris. Bahasa Inggris saya di sana, Kediri. Nah terus saya melanjutkan lagi di Kerawang. Akhirnya saya masuklah ke perusahaan asing. Panasonic itu saya hampir kurang lebih 2 tahun lebih, hampir 3 tahun di Panasonic. Saya pegang legal Panasonic dulu. Wow. Dari situlah Panasonic ketika akuisisi dengan perusahaan Inggris, dulu PT Utek namanya. Akhirnya dari situ saya melangkah lagi. Saya tadinya daftar di kampus itu cuma dosen doang yang jadi dosen. Saya mau jadi dosen, disangkanya saya mahasiswa, mau daftar ya mahasiswa. Jadi akhirnya bukan, saya mau mau ngelamar dosen gitu sih. Ya, saya kerja nggak ada titipan dari orang tua ya. Ini harus begini, gini. Nggak ada. Cita-cita saya selalu berpikir pengen jadi hakim ya. Saya pengen jadi hakim gitu. Di kemudian hari itu, ya. Tapi karena memang saya ada hal lain, jadi ketika itu orang tua saya sakit ya, kena jantung, dan saya harus dampingin beliau sampai dengan beliau ya, nanti takutnya nggak ada yang bisa ngantar beliau ke rumah sakit. Akhirnya saya menguburlah mimpi saya itu. Karena memang ini gimana katanya, nggak, saya dengan alasan yang lain, padahal orang tua saya nggak tahu ya. Alasan saya tuh ya sebetulnya supaya bisa ngantar beliau, bisa ngantar beliau ke rumah sakit ya, karena memang sangat sayang ya saya sama orang tua, keluarga saya sangat sayang. Ya dari situlah. Saya setelah S1 saya nikah sama istri saya. Dari situlah. S1? Ya beres S1 saya nikah sama istri saya, nikah. Saya alhamdulillah dikaruniai 2 orang anak perempuan. Jadi dua-duanya perempuan. Dua-duanya perempuan. Ya ketika belajar ini saya supaya bisa memotivasi mereka. Akhirnya dari situlah saya ngelamar dosen di UBP. Di UBP saya jadi ketua program studi. Dapatlah saya beberapa penghargaan dari nasional ya.
sebagai yang termuda kan. Oh, sebagai dosen termuda. Dosen termuda, mungkin seluruh dunia. Tapi sekarang masih kan? Enggak, saya udah karena dulu supaya ada regenerasi. Saya jadi nggak mau gini. Saya di situ selamanya sih, saya enggak. Saya pasti akan loncat. Oke. Jadi kita kayak rumah tangga ya. Pasti kita akan terus ini terus. Nah, alhamdulillah dari situlah saya dari UBP karena banyak ini saya akhirnya panggil orang tua saya, sudah saatnya kamu jadi lawyer. Akhirnya saya ngikutilah. Ya saya berkiprah di dunia lawyer. Akhirnya disitulah saya banyak juga nangani kasus dan aktif saya di organisasi, bantu para pekerja buruh. Saya aktif di Karang Taruna, di Ormas LSM juga saya juga bantu masyarakat untuk melakukan sistem kontrol kepada pemerintah. Tapi yang memang benar-benar merubah paradigma transformasi LSM Ormas yang katanya urakan apa enggak lah. Itu oknum-oknum aja. Buktinya saya kuliah. Buktinya saya belajar. Buktinya saya memiliki integritas ya. Kalau Karawang mungkin tahu ya. Karawang harus tahu lah ya. gimana lantangnya saya. Ya, track record ya. Iya, jadi saya bisa di tracking ya situ. Iya. Ya alhamdulillah itu perjalanan saya dari situ. Saya tetap masih berkiprah dan ketika Usindo ya dulu Usindo juga minta ada pendirian untuk prodi hukum, saya bantu juga Usindo. Setelah itu saya berkiprah di ini dan sekarang saya lebih konsen ke anak-anak ya. Karena aset saya yang terbesar itu bukan kendaraan, juga bukan properti apapun, rumah, tanah apa enggak. Tapi aset terbesar saya itu adalah anak. Anak saya. Aset terbesar saya itu. Pasti semua orang tua akan ini. Karena 2021 istri saya meninggal ya. 2021 istri saya meninggal, nah otomatis kan saya harus bisa anak-anak saya ini harus bisa sukses dunia akhirat kan. Nah, saya harus bimbing dia, ngejaga dianya dan memang ya sampai dengan mereka sukses nantinya. Ya satu persatu yang disampaikan sama istri saya selagi masih hidup ya, saya ingat itu. Oh ini saya harus menjalani ini. Ya, akhirnya dari situlah saya memutuskan untuk benar-benar konsen untuk anak-anak. Anak-anak saya les tuh ya setelah subuh ya. Jadi beda dengan anak-anak yang lain. Lesnya setelah subuh? Ya setelah subuh. Lesnya di rumah ya. Oh, jadi saya kerjasama dengan ruang guru ya. Ya kalau belajar tuh saya setelah tahajud ya. Kalau Akang ya? Iya, saya belajar tuh setelah itu atau saya baca-baca, pasti baca. Jadi pasti baca saya dunia internasional, nasional, daerah pasti saya baca. Ketika di Subang tuh sering ya saya pulang. Jadi banyak ancaman ya ke orang tua pakai ya oknum-oknum premanisme lah gitu. Ya. Jadi bawa senjata tajam gitu. Jadi saya udah biasa tuh hari itu.